kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Danrem Bangka Belitung, Bapak Kolonel Gunung. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Induk, Bapak Yusroni. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Bangka Induk. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Selatan, Bapak Jamro. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kota Pangkal Pinang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bapak Rianto Tahor. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Kota Pangkal Pinang atau yang mewakilinya. Yang saya hormati tamu kita yang kita cintai, mantan Kapolda kita yang pertama, Bapak Erwin Tobing. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan listrik di Indonesia ini terkonsentrasi di daerah Jawa dan Bali. Jawa dan Bali itu menggunakan sistem interkoneksi. Jadi satu pembangkit, kemudian powernya dialirkan melalui jalur-jalur yang sudah dipersiapkan. Berbeda dengan di Bangka Belitung ini. Bangka Belitung ini bagian dari yang sisanya tadi 33% yang tercecer di seluruh Indonesia itu menggunakan sistem biasa disebut isolated, yang artinya tempat pembangkit itu dibuat di mana tempat yang digunakan, yang tempat itu dibutuhkan listrik. Dan juga perlu saya informasikan bahwa pada tahun 2010 kebutuhan listrik di Babel itu sekitar 86 megawatt, dan yang disuplai oleh PLN itu sekitar sebesar 110 megawatt. Tetapi luar biasa, proyeksi pada tahun 2015 ternyata itu double, bahkan mencapai 190 megawatt atau sekitar 200 megawatt. Padahal sekarang yang ada di Pangkal Pinang dengan 7 atau 9 titik pembangkit totalnya hanya 110, dan untuk khususnya di kota Pangkal Pinang itu hanya ada PLTD yang di Merawak besarnya sekitar 50 mega. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dari tahun ke tahun kebutuhan listrik itu sangatlah luar biasa. Tetapi yang kita lihat selama ini jauh sekali antara percepatan kebutuhan dibandingkan dengan percepatan penyediaan powernya, itu sangatlah bertolak belakang. Yang kita tahu biasanya itu ada 3 faktor yang membuat sulitnya pasokan listrik yang ada di Indonesia ini pada umumnya. Yang pertama itu jelas, yaitu mesinnya itu semakin tahun semakin tua. Itu yang pertama. Yang kedua, BBM selalu naik. Dan yang ketiga, itu permintaan atau demand dari pengguna listrik itu naik. Dari ketiga hal ini sebetulnya tidak ada satupun yang bisa kita intervensi. Misalnya mesin sudah tua, itu nggak bisa kita apa-apakan lagi. Hanya ada satu cara, kita perbaiki atau kita investasi. Kemudian BBM ini merupakan satu kebijakan nasional yang tidak bisa kita kutak-atik lagi. Kemudian masalah demand. Demand ini ada 2 sisi yang menurut pandangan saya. Menurut saya, kalau demandnya naik, berarti suatu daerah itu mengalami kemajuan yang pesat, sesuai dengan garis lurus dengan permintaan demandnya. Di mana tempat demand listriknya banyak, bisa kita pastikan daerah itu sedang dalam perkembangan.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita memerlukan satu solusi bagaimana caranya mengatasi perihal yang kita hadapi di depan kita ini. Ada beberapa cara. Yang paling mudah itu adalah kerjasama antara swasta dan pemerintah atau swasta dengan PLN. Selama saya hidup di Pangkal Pinang ini, kita mungkin semua tahu bahwa setiap ada pemadaman listrik bergilir, itu yang ada itu hanya cacian, caci maki, marah-marah. Bahkan saya joknya begini, saya bisa bilang kalau ada 10 orang saya tanya, kalau pas listrik lagi mati, bisa 20 kali orang itu maki-maki. Artinya apa? Satu orang itu bisa 2 kali Pak maki-maki ya. Nah, di sini ingin saya katakan bahwa kami bersama teman-teman Pak Henry Lee dengan Pak Bowo ini, kami ingin melihat dari sisi yang berbeda. Maksud saya, dikala orang merasa susah listrik nggak ada, kemudian pembangkit tidak kunjung ini, bahkan itu sudah merupakan satu tantangan yang negatif-negatif lah itu ya. Tetapi kami melihat itu dari sudut yang berbeda. Bahkan kami melihat itu merupakan satu peluang. Jadi ini ada sedikit cerita. Mungkin cerita ini agak lucu. Jadi saya punya pengalaman cerita. Pada saat listrik mati di rumah saya langsung mengeluh. Wah, lah mati pulih nih listrik di Pangkal Pinang ini. Ngeluh terus. Kemudian 2 jam berikutnya listrik nyala. 1 jam kemudian mati lagi. Nah, saya maki-maki lagi. Waduh, kacau ini PLN ini. Terus di luar dugaan saya, anak saya yang paling kecil itu bilang, "Pi, rasanya dari tadi papi ini marah-marah terus, ngeluh terus." Sampai dia bilang, "Jangan terus-terus mengeluh." Kira-kira begini katanya, jangan biarkan mengeluh itu mematikan. Janganlah mengeluh terus, hentikan mengeluh, karena mengeluh itu akan mematikan Anda. Dan terus dia bilang begini, terus kalau listrik mati papi mau apa? So what gitu loh katanya. Jadi malu sekali saya di depan anak saya itu. Nah, dalam hal ini saya dengan Pak Henry berpikir bahwa kita harus melawan arus. Ketika semua orang berpikir negatif, maka kita harus berpikir positif. Itu kata kuncinya Pak. Kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa spek PLTU yang kita bangun yang sebesar 2x7 mega ini, itu kita bangun di areal luasnya sekitar 4 hektar dengan alokasi dana sebesar 230 miliar. Sumber dana yang kami dapat ini adalah sekitar 35% dari dana sendiri dan 65% dari dana bank. Dan sebagai pelaksananya itu kami menggunakan PT Barito Permai, yang mana mungkin semua sudah tahu bahwa PT Barito Permai itu merupakan grup kami sendiri. Harapan kami dengan adanya PLTU 2x7 mega yang dibangun oleh kami PT Babelindo Energi ini dapat memenuhi kebutuhan listrik setempat. Pada prinsipnya sebetulnya kami ini bermitra, kami ingin membantu PT PLN, walaupun bantuan ini tidak langsung. Jadi listrik yang kami produksi ini akan kami jual untuk daerah sekitar ini, sehingga jatah alokasi PLN yang sudah dialokasikan untuk daerah ini dapat dialihkan untuk masyarakat pada umumnya. Janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, janganlah disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.